Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari ajang East German Championship atau kejuaraan catur Jerman Timur tahun 1976 yang mempertemukan dua pemain papan atas Jerman era itu, yaitu Wolfgang Ullmann melawan Heinz Liebert. Wolfgang Ullmann adalah seorang grandmaster dan disebut-sebut sebagai pecatur terbaik Jerman dekade 1950 sampai 80-an. Sedangkan Heinz Liebert bergelar International Master. Tapi di partai ini, sang grandmaster akan tersungkur oleh rangkaian permainan cerdik dan mematikan dengan pengorbanan spektakuler. Seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainan ini? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai, silakan sahabat-sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi, agar mendapat pemberitahuan pada setiap video baru kami. Pada permainan kali ini, Wolfgang Ullmann memegang buah putih dan Heinz Liebert memegang hitam. Putih membuka permainan dengan pion C4 dan hitam menjawab pengembangan kuda F6. Ini adalah formasi English Opening Anglo-Indian Defense. Putih juga mengembangkan kuda ke petak C3 dan dijawab pion D5 menantang pertukaran. Pertukaran pun terjadi, pion kali pion dan hitam kuda kali pion. Putih pion G3 dan hitam pion C5. Selanjutnya putih gajah fianchetto G2 sambil menambah tekanan pada kuda. Kuda hitam mundur ke petak C7. Putih lanjut dengan kuda F3 sekaligus persiapan rokade bagi rajanya. Jawaban dari Heinz Liebert adalah kuda C6. Putih kemudian mengirim menterinya ke petak A4 dan hitam juga menggerakkan menterinya dengan maju ke petak D7. Di langkah ke-8 ini, Wolfgang Ullmann melakukan rokade sayap raja. Dijawab oleh hitam dengan pion G6 persiapan gajah fianchetto. Wolfgang Ullmann menggeser menteri ke C4 menekan pion di depannya. Hitam memberi pengawalan dengan dorongan pion B6. Putih juga mendorong pion ke B4 menantang pertukaran. Heinz Liebert mengabaikan dan memilih gajah fianchetto G7. Wolfgang Ullmann mengambil langkah pion kali pion C5. Hitam tidak memukul kembali pion tersebut dan memajukan pionnya ke B4 menyerang menteri. Menteri putih mundur ke petak B3. Pion hitam terus merangsek, kali ini maju ke B4 menyerang kuda. Permainan menjadi makin menarik karena putih tidak menyelamatkan kudanya, melainkan melancarkan serangan balik dengan kuda satunya lompat ke G5. Tentu saja bersama menteri mengincar pion penting F7. Jawaban dari hitam sekaligus sebagai langkah antisipasi adalah rokade sayap raja. Wolfgang Ullmann memutuskan untuk menukar perwira, yaitu gajah kali kuda C6. Hitam memukul kembali dengan menggunakan menteri. Barulah sekarang menteri putih memukul pion B4. Heinz Liebert lalu menggeser benteng ke B8 menyerang menteri. Menteri putih menyelamatkan diri ke petak F4. Hitam gajah B7 tentu saja dengan ancaman skakmat oleh menteri di petak G2. Putih menutup jalur serangan tersebut dengan memundurkan kuda ke petak F3. Serangan Heinz Liebert berlanjut dengan kuda E6, kali ini mengancam menteri. Menteri putih mundur ke petak E3. Gajah hitam ikut menyerang menteri dengan meluncur ke petak D4. Kali ini menteri putih lari ke petak H6 sekaligus merancang serangan ke sayap raja. Gajah putih mundur ke petak A8. Putih benteng B1 menantang pertukaran. Hitam menyambut tawaran dengan benteng kali benteng. Tentu saja putih memukul kembali dengan menggunakan kuda. Hitam lalu mengirim menterinya ke E4 menyerang kuda sekaligus menekan pion E2. Putih memberi respon kuda ke C3 berbalik menyerang menteri. Jawaban hitam adalah gajah kali kuda. Wolfgang Ullmann memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan pion. Hitam menteri kali pion F2 menambah tekanan pada kuda. Kuda putih menyelamatkan diri ke petak D2. Hitam benteng D8 menyerang kuda yang kali ini sangat penting bagi pertahanan putih. Putih memundurkan menterinya ke E3 mencoba menawarkan pertukaran perwira tertinggi. Hitam memberi jawaban terbaik untuk menjaga keunggulan, yaitu pengorbanan kualitas dengan benteng kali kuda. Putih gajah kali benteng dan posisi kedua menteri masih berdekatan, serta memungkinkan terjadi pertukaran. Oke, kita sampai di segmen kuis.
karena ada langkah cerdas yang bisa mengunci kemenangan bagi hitam. Hanya ada satu langkah yang benar, karena semua langkah apapun yang lain akan membuat putih berbalik unggul. Jangan lupa, secara materi, putih memang lebih unggul. Dan sang International Master Heinz Libet berhasil menemukan langkah tersebut. Apa langkah yang akan diambil hitam? Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah tersebut adalah kuda lompat ke petak G5. Dia mengorbankan perwira termewahnya. Ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 8 langkah meski putih berhasil menemukan jawaban terbaik di setiap langkahnya. Mari kita analisa sejenak. Di titik ini, langkah terbaik putih adalah pion H4 menyerang kuda. Hitam akan menjawab kuda H3 skak. Raja Putih terpaksa ke H2. Hitam menteri kali benteng dengan ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Langkah terbaik putih adalah pion F3 menutup jalur serangan gajah. Hitam kuda F2 lagi-lagi mengancam skakmat. Langkah terbaik putih adalah pion G4. Hitam lanjut menteri H1 skak. Raja Putih terpaksa ke G3. Hitam menteri G1 skak. Raja Putih terpaksa ke F4. Hitam menteri H2 skak dan kali ini Raja Putih terpaksa ke G5. Hitam pion F6 skak. Raja Putih lagi-lagi terpaksa kali ini ke H6. Dan hitam akan mengakhiri dengan menteri kali pion H4 skakmat. Kita coba kemungkinan lain. Putih pion H3. Hitam kuda F3 skak. Langkah terbaik putih adalah Raja ke G2. Hitam kuda kali gajah discover skak sambil menekan benteng. Putih pion C6 menutup gajah. Hitam lanjut gajah kali pion skak. Langkah terbaik putih adalah Raja ke H2. Hitam kuda kali benteng skak menggarpu menteri. Raja Putih terpaksa ke G1. Hitam kuda kali menteri dan tentu saja kematian bagi Raja Hitam tinggal menunggu waktu. Kemungkinan berikutnya di posisi ini adalah putih menteri kali kuda. Hitam menteri F3. Putih harus menutup jalur diagonal dengan menggeser menteri ke D5. Tentu saja hitam gajah kali menteri. Di sini hanya ada langkah random yang bisa dilakukan hitam, misal pion H3, dan hitam tentu saja akan mengakhiri dengan menteri G2 skakmat. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Entah mungkin karena keterbatasan waktu, sang Grandmaster Wolfgang Ullmann membuat langkah sangat fatal yang mempercepat kematian bagi rajanya. Dia menerima pengorbanan dengan menteri kali menteri, sehingga hitam meluncurkan langkah pamungkas yaitu kuda H3 dan Raja Putih pun meninggal dunia. Benar-benar rangkaian serangan aduhai dari Master Internasional Jerman Heinz Libet. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.